Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang kuat, sehat, dan baik. Kita bersukacita karena pada hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bernyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, membuka hati dan pikiran setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 4 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi melalui pembacaan kita pada hari ini. Apa itu? Bersukacita. Iya, bersukacita merupakan hal yang penting, baik untuk diri kita, di dalam karakter kita, agar kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab orang yang hidupnya bersukacita pasti punya semangat hidup yang baik.
Lalu apa yang membuat Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Mungkin punya banyak uang, punya rumah mewah, pekerjaannya lancar, hartanya berlimpah. Tiap hari ada hadiah yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Atau mungkin pangkat yang tinggi, pasangan yang sangat perhatian, sabar, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba kita tidak punya uang? Rumah menjadi lebih kecil, bahkan harus kontrak. Sudah begitu banjir lagi. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti itu? Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh Paulus? Kita melihat di dalam Filipi pasal yang pertama, Paulus menulis surat ini ketika ia sedang berada di penjara, meskipun ia tidak memiliki kesalahan. Ia tidak berbuat kesalahan sekalipun. Dan jemaat di Filipi kala itu pun sedang tidak dalam situasi dan keadaan yang baik. Mereka begitu merasa khawatir karena mereka adalah orang-orang minoritas. Mereka mengalami begitu banyak tekanan dan banyak sekali kebingungan. Sebab ada berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus teladankan. Ketika kita berada di dalam situasi dan keadaan yang seperti itu, sulit untuk kita dapat bersuka cita. Sulit untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Apalagi kita bisa menjadi saksi Tuhan yang mempersaksikan teladan Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi bagaimana Paulus dapat mengatakan kepada jemaat di Filipi, bahkan kepada kita saat ini, untuk tetap bersuka cita? Di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata kuncinya adalah iman. Paulus yang kala itu sedang mengalami pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, tidak meminta orang untuk mengasihaninya, tidak meminta jemaat untuk memberikan penghiburan kepadanya. Tetapi ia menekankan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan penghiburan kepada umatnya asal kita beriman kepadanya. Paulus tetap bersukacita bukan karena situasi hidupnya yang sulit, tetapi karena imannya bahwa kuasa Allah bekerja di dalam kehidupannya dan mau menolongnya saat ia mengalami kesulitan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang betul-betul menyukacitakan kita? Apa yang betul-betul dapat membuat kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekarang ada begitu banyak model-model ibadah di gereja. Sampai-sampai altar tidak lagi tampak seperti altar, tetapi menjadi panggung atraksi. Orang-orang butuh hiburan, butuh khotbah yang lucu-lucu, nyanyian yang gembira dong, yang bisa melompat, salto, sambil angkat beban fitness. Supaya sehat, supaya senang, apalagi kalau Natal. Harus ada acara yang megah, harus ada hadiah yang mewah meriah, menarik, harus ada perintilan lampu-lampu warna-warni, petir segala-gala. Tapi sungguhkah semua itu, apa betul semua hiburan yang kita lakukan, yang kita cari, betul-betul menyukacitakan kita? Betul-betul membuat kita menemukan apa itu sukacita yang sejati? Akankah
kita berhenti khawatir tentang kehidupan kita? Saya yakin tidak. Segala upaya kita, manusia, untuk mendapatkan penghiburan melalui dunia hiburan, tidak akan betul-betul membawa kita kepada kesukacitaan yang sejati. Hidup kita akan tetap terasa sesak dan sepi, meskipun kita dapat membeli semua fasilitas hiburan di dunia ini. Kenapa? Karena segala hal itu menunjukkan bahwa kita memang hanya terfokus pada diri kita sendiri. Kita tidak mempercayakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita tidak memuliakan Tuhan. Kita ibadah karena kita hanya takut kepada Tuhan. Tetapi ya kita hanya sekadar takut atau akan hukuman Tuhan, atau karena Allah mampu melakukan mukjizat dan memberikan apa yang kita mau. Sehingga kita berbondong-bondong memuliakan Tuhan hanya demi keuntungan pribadi kita. Berbuat baik hanya demi keuntungan pribadi kita. Kita memuliakan Allah hanya untuk menjadi dalam tanda kutip alat bagi diri kita sendiri, supaya kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah berpikir untuk memuliakan Allah karena Allah adalah juru selamat kita? Jadi apa kita ini kalau tanpa juru selamat kita? Kita pasti binasa. Yesus hadir ke dunia dan memang melakukan mukjizat kehidupan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita memuliakan Allah dan bergembira hanya karena mukjizat-mukjizat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka kita betul-betul salah. Kita harus sadar bahwa Yesus lahir ke dunia itu karena Ia adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Ia rela jadi sama dengan manusia, turun dari tahtanya yang kudus, rela diolok, disiksa, dan disalibkan. Oleh karena itu kita memuliakan Dia. Bukan karena apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan, melainkan karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka kita perlu menjadi pewarta kabar baik, pembawa kabar baik, bukan hanya melalui mulut kita, tetapi menebarkan kebaikan hati kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita kecil, meskipun kita minoritas, meskipun kita dikucilkan, meskipun kita tidak dipandang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Paulus memberitahukannya kepada kita semua. Kita sandarkan setiap kekhawatiran kita itu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita menjadi orang yang sadar diri bahwa kita ini dikasihi Tuhan, diampuni oleh Tuhan, ada juru selamat di dalam kehidupan kita yang menyertai kita selalu, apakah yang kita cari lagi? Ini adalah sukacita yang besar. Apa yang kita kejar lagi? Kecuali menjadi penerus kabar baik, bekerja melayani Tuhan, beribadah untuk memuliakan Tuhan, menunjukkan kebaikan hati kita agar semua orang bisa tahu dan merasakan bagaimana anugerah Allah di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Bukan untuk mukjizat, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, Natal sudah semakin dekat. Mungkin menjelang Natal tahun ini, situasi hidup kita menjadi sulit.
kita harus merayakan Natal tanpa orang yang kita kasihi. Rasanya sedih, tidak berujung. Mungkin studi kita tertunda, ada kegagalan di sana-sini, bergumul keras dengan usaha dan pekerjaan kita. Tapi itulah hidup. Kadang hidup harus seperti itu. Tetapi hidup harus tetap berjalan. Jangan biarkan kesulitan, kedukaan, kegagalan merampas kesukacitaan kita. Kita sama-sama belajar dari Paulus. Meskipun di dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja, tetapi Paulus tetap mengingat Allah dan merasakan sukacita karena Allah. Bahkan menjadi utusan Allah yang menebarkan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena iman dan karena keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman, kita meyakini bahwa berbagai hal dapat kita lalui beserta dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pusatkan penantian kita kepada Kristus, sumber kesukacitaan kehidupan kita. Kesukacitaan kita bukan karena keadaan atau situasi kita, tetapi karena Juru Selamat telah hadir. Pendamaian telah terjadi, terang menembus kegelapan dunia, dan kemenangan besar terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Iman kita semakin terarah pada Kristus, dan tanpa kita sadari, sukacita meliputi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya di dalam kesukaan yang kami rasakan karena Sang Juru Selamat hadir, kami boleh membawa kebaikan hati kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau bersatu di dalam doa untuk setiap kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, Tuhan kiranya Engkau yang menggandeng setiap kami, agar kami dapat melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami di dalam setiap aktivitas yang harus kami lakukan. Kiranya juga Engkau yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk melakukan aktivitas dengan baik. Kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami, seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang paling tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kami.